Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Olahraga teratur adalah bagian dari gaya hidup sehat. Dan untuk menjaga kesehatan tubuh, kita mengetahui bahwa olahraga memberikan manfaat yang banyak bagi tubuh kita. Salah satu manfaat olahraga yakni untuk meningkatkan kemampuan otak, menjaga berat badan, mencegah penyakit, memperkuat sistem kardiovaskular, memperkuat tulang dan otot, serta meningkatkan kemampuan dan daya tahan tubuh dalam beraktivitas sehari-hari. Tetapi olahraga, khususnya olahraga aerobik atau kardiovaskular seperti bersepeda, erat kaitannya dengan pernafasan. Bersepeda akan meningkatkan detak jantung dan membutuhkan konsumsi oksigen yang banyak. Nah, bagi penderita penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang mengalami kesulitan dalam bernafas dan mudah kelelahan, bagi mereka, jangankan berolahraga, berjalan saja sudah bikin sesak nafas. Sebuah dilema. Kesulitan bernafas memang membuat penderita PPOK merasa tidak bisa berolahraga. Tetapi berolahraga, khususnya olahraga aerobik atau kardiovaskular seperti bersepeda, akan membantu kita untuk memperkuat jantung, paru-paru, dan otot pernafasan di sekitarnya. Di sisi lain, ketidakaktifan akan menyebabkan penurunan fungsi kardiovaskular dan massa otot. Seiring waktu, kondisi pernafasan kita pun semakin menurun. Kita mudah terengah-engah walaupun hanya melakukan aktivitas kecil. Akibatnya, tugas-tugas biasa seperti membersihkan rumah atau bermain dengan anak-anak dapat memicu batuk dan mengalami sesak nafas. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup kita, menyebabkan perilaku yang semakin tidak aktif, kehilangan kemandirian, dan bahkan depresi. Olahraga membantu mengelola gejala PPOK. Olahraga tidak dapat memulihkan kerusakan paru-paru, tetapi dapat meningkatkan daya tahan fisik dan memperkuat otot-otot pernapasan. Olahraga seperti bersepeda aerobik dapat membantu kita berasa lebih baik secara fisik dan mental, sehingga memungkinkan kita menjalankan lebih banyak aktivitas fisik tanpa kehilangan nafas atau mengalami kelelahan. Memang, untuk membangun daya tahan kardiovaskular dan memperkuat otot-otot pernapasan dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, sangat penting untuk konsisten dan menerapkan rutinitas olahraga yang teratur. Beberapa orang membuat kesalahan dengan menghentikan latihan mereka setelah mereka bernafas lebih baik. Jika kita kembali tidak aktif, sesak nafas kemungkinan akan kembali. Cara bersepeda yang terbaik. Sebelum memulai bersepeda, pastikan kita memeriksakan diri ke dokter. Jika kita menderita PPOK sedang hingga berat, dokter mungkin akan merujuk ke program rehabilitasi paru terlebih dahulu sebelum memulai bersepeda. Juga, jika kita terbiasa menggunakan bantuan oksigen, dokter mungkin menawarkan instruksi tentang cara meningkatkan laju aliran oksigen selama bersepeda untuk memastikan tubuh tetap menerima oksigen yang cukup. Sebelum memulai bersepeda, pastikan bahwa kita melakukan latihan pernafasan. Melakukan latihan pernafasan secara teratur akan membuat aktivitas fisik lebih mudah dan lebih nyaman. Selalu melakukan pernafasan dan peregangan sebelum bersepeda dan pendinginan sesudahnya. Ini mengurangi stres pada jantung, otot,
dan persendirian kita. Mulailah perlahan dan secara bertahap, tingkatkan intensitas dan durasi bersepeda kita. Kita bisa melakukannya dalam durasi 30 menit dan 4 kali seminggu. Bagi pesepeda yang memiliki kekuatan otot yang bagus, mengandalkan kekuatan otot akan lebih bagus. Dengan kata lain, bersepeda dengan torsi tinggi, gear rasio tinggi, dan kayuhan lambat atau cadence rendah jauh lebih bagus. Mulailah bersepeda dengan intensitas rendah, karena pernapasan kita belum begitu kuat. Kayuhan yang cepat akan meningkatkan detak jantung kita dan membuat nafas kita mulai tersengal-sengal. Tetapi mengayuh dengan cadence yang rendah akan membebani otot kita, mempercepat kelelahan neuromuskular. Kondisi ini dapat kita hindari dengan menggunakan sepeda listrik. Gunakan sepeda listrik dengan sistem pedelec, di mana bantuan motor penggerak berdasarkan putaran pedal kita. Kemudian, selama bersepeda, gunakan sistem pernapasan perut atau diafragma. Cara bernafas dengan perut ini memang membutuhkan pelatihan yang intens. Tarik napas melalui hidung dengan mengembungkan perut kita dan pastikan dada kita tidak bergerak. Tarik nafas selama 3 detik. Kemudian, hembuskan nafas melalui mulut, bentuk mulut seperti sedang bersiul, dan kempeskan perut kita selama 3 detik. Bila anggaran memungkinkan, gunakan alat monitor detak jantung, sehingga kita bisa memantau kondisi detak jantung kita secara langsung. Atau bila kita tidak memiliki monitor detak jantung, bersepedalah dengan batasan. Kita masih bisa secara lancar melakukan percakapan dalam 1 kalimat penuh. Hentikan bersepeda jika kita merasakan salah satu dari tanda-tanda berikut: tingkat sesak nafas yang tidak biasa, dada tidak nyaman, kekakuan atau berat di dada, detak jantung meningkat dengan cepat, sakit kepala ringan, mual, merasa lebih lelah dari biasanya. Berhentilah bersepeda dan kemudian istirahat sebentar. Ketika berhenti, jangan langsung berhenti, tetapi kurangi kecepatan secara bertahap. Dengan pedal tetap diputar dengan lebih perlahan sampai sepeda kita berhenti. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.